Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mawar nomor absen 12. Saya Suci nomor absen 31. Kami akan membahas tentang masa reformasi SBY. Presiden Megawati dikalahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilu 2004. Sehingga SBY diangkat menjadi Presiden Republik Indonesia yang ke-6, sekaligus menjadi presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat. Jadi, sekarang kita akan membahas tentang masa reformasi periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Setelah SBY diangkat sebagai Presiden Republik Indonesia pada tanggal 20 Oktober 2004, Susilo Bambang Yudhoyono atau biasa dikenal dengan Presiden SBY segera membentuk kabinet baru yang diberi nama Kabinet Indonesia Bersatu. Apa saja kebijakan yang ditetapkan, seperti apa kedudukan pemerintahan SBY pada pemilu tahun 2009? Mari kita bahas satu persatu. Kebijakan Presiden SBY dalam program 100 hari pertama. Pada awal pemerintahannya, Presiden SBY mencanangkan program 100 hari pertama, memprioritaskan masalah seperti kemiskinan, pengangguran, dan pemberantasan KKN. Salah satu program pemberantasan kemiskinan yang paling terkenal diantaranya yaitu Bantuan Langsung Tunai atau BLT. Pada tahun 2006, program BLT dianggarkan sebesar 18,8 triliun untuk 19,1 juta rumah tangga. Bantuan BLT diberikan berupa bantuan tetap, bantuan pendidikan, dan bantuan kesehatan 1,3 juta per rumah tangga. Selain itu, program pemberantasan kemiskinan diantaranya yaitu perbaikan lingkungan, perbaikan sarana dan prasarana di gedung sekolah, fasilitas kesehatan, akses jalan, air bersih, dan lain-lain. Kebijakan Presiden SBY dalam bidang kesejahteraan masyarakat. Sejak krisis yang dialami Indonesia pada tahun 1998, kondisi ekonomi masyarakat masih belum pulih. Berbagai upaya pemberantasan kemiskinan yang dilakukan oleh Presiden oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya masih belum berhasil mengangkat perekonomian Indonesia. Beberapa kebijakan Presiden SBY dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat diantaranya: yang pertama, menangani bencana tsunami. Apakah teman-teman masih ingat? Pada tahun 2004 terjadi bencana yang begitu besar, yaitu bencana tsunami Aceh. Bencana ini memperparah krisis ekonomi yang dialami oleh Indonesia. Karena bencana tsunami ini menimbulkan kerugian materi yang sangat besar. Presiden SBY kemudian menetapkan keputusan Presiden nomor 30 tahun 2005 tentang rencana induk, rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah dan kehidupan masyarakat Aceh serta Kepulauan Nias. Kebijakan yang kedua adalah meningkatkan anggaran di sektor pertanian untuk perbaikan sektor pertanian dan penyediaan pupuk murah bagi petani. Kebijakan yang ketiga adalah meningkatkan anggaran pendidikan untuk menaikkan dana bantuan operasional sekolah atau yang dikenal dengan BOS dan tunjangan guru. Hasilnya, Presiden SBY berhasil menurunkan tingkat putus sekolah dari 4,25% menjadi 1,5% pada tahun 2006. Kebijakan yang keempat adalah memberikan asuransi kesehatan masyarakat miskin dan menurunkan harga obat generik. Kebijakan Presiden SBY dalam bidang politik. Pertama, membentuk Sekretariat Gabungan atau Setgab, menciptakan pemerintah yang solid dan visi misi sejalan. Yang kedua, memperluas wewenang pemerintah daerah dan mengurangi wewenang pemerintah pusat secara seimbang. Yang ketiga, mengupayakan birokrasi yang transparan, partisipatif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Presiden SBY ingin meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, membangun komunikasi yang efektif dengan masyarakat dengan memaksimalkan melalui media sosial seperti SMS online dan Twitter. Kebijakan Presiden SBY dalam menangani konflik dalam negeri. Pada masa pemerintahan SBY, daerah-daerah yang ingin memisahkan diri diantaranya yaitu Aceh dan Poso.
Untuk menangani konflik yang terjadi di Aceh, Presiden melakukan kebijakan untuk konflik Aceh, diantaranya mengadakan forum dialog lokal hingga internasional, melakukan pendekatan langsung ke masyarakat Aceh, melakukan kunjungan pada tanggal 26 November 2004 untuk mensosialisasikan pentingnya otonomi khusus bagi Nanggroe Aceh Darussalam. Menurut Presiden SBY, solusi militer tidak akan menyelesaikan masalah di Aceh. Sedangkan konflik yang terjadi di Poso merupakan konflik agama. Konflik ini sudah terjadi sejak tahun 1998. Presiden SBY mengeluarkan kebijakan yaitu Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2005 tentang langkah penanganan konflik Poso. Pemerintahan Presiden SBY pada pemilu 2009. Gaya kepemimpinan Presiden SBY yang transparan dan partisipatif telah meningkatkan popularitas dan kepercayaan masyarakat terhadap SBY. Selama masa pemerintahan SBY, situasi dalam negeri mulai kondusif. Beberapa konflik dalam negeri mereda. Indonesia juga mulai kedatangan investor-investor asing yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia, sehingga lapangan pekerjaan mulai terbuka lebar dan berhasil mengurangi angka pengangguran. Berbagai pencapaian Presiden SBY ini dirasakan langsung oleh masyarakat. Hal ini menjadi modal bagi Presiden SBY untuk kembali maju pada pemilihan presiden pada 2019. Kali ini Presiden SBY berpasangan dengan seorang ahli ekonomi, yaitu Budiono. SBY dan Budiono berhasil memenangkan pemilu pada tahun 2009 yang diselenggarakan pada tanggal 8 Juli tahun 2009, hanya dalam satu kali putaran. Mereka mengalahkan Megawati dan Prabowo serta Yusuf Kala dan Wiranto. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.